Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat yang saya hormati, yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan hubungan Islam, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bicara terkait dengan Islam, maka agama Islam akan selalu menjadi agama yang sholih likulli zaman wal makan. Agama Islam akan selalu baik kapanpun dan dimanapun. Ajaran agama Islam akan bisa diterima masyarakat yang ada di Amerika, di Singapura, di Australia, termasuk di Indonesia, termasuk di Timur Tengah. Karena ajaran agama Islam akan selalu baik dimanapun, kapanpun. Ilmu pengetahuan dan teknologi pasti akan mengalami perkembangan yang pesat. Karena memang perkembangan teknologi itu disebabkan karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, produk ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis itu disebut dengan teori. Kemudian ilmu pengetahuan yang sudah bersifat praktis sebagai sarana memenuhi kebutuhan manusia itu disebut dengan teknologi. Jadi antara ilmu pengetahuan dan teknologi hakikatnya satu kesatuan yang tidak mungkin lepas. Karena kemajuan teknologi hakikatnya adalah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Pertanyaannya, bagaimana korelasi antara agama Islam, ilmu pengetahuan, dan teknologi? Dalam konteks beragama, umat Islam sering dihadapkan pada dua kebenaran. Yang pertama adalah kebenaran yang bersifat qot'i, yaitu kebenaran dari wahyu. Yang nomor dua adalah kebenaran akli, yaitu kebenaran karena akal pikiran manusia. Kebenaran akal ini berkaitan dengan dimensi keilmuan yang menjadi prinsip yang fundamental dalam epistemologi yang di dalamnya tersusun nilai-nilai benar dan salah. Maka kebenaran ilmu pengetahuan itu harus didasarkan pada sebuah fakta empiris. Maka ketika kebenaran ilmu pengetahuan itu dibenarkan oleh fakta yang empiris, dibenarkan oleh akal dan ilmu pengetahuan, maka kebenaran itu akan bisa diterima oleh manusia. Berbeda dengan kebenaran wahyu, di mana kebenaran wahyu itu diperoleh dari sesuatu yang bersifat wahyu ilahi. Ya. Jadi kebenaran wahyu itu didapatkan dari ajaran-ajaran agama. Sedangkan kebenaran akal itu diperoleh dari kajian tentang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak semua kebenaran akal itu terwakili oleh ilmu pengetahuan sejalan dengan kebenaran wahyu. Bahkan dalam beberapa kasus, wahyu itu dapat berbeda dengan akal. Nah, oleh karena itu, perlu diberi batasan dua variabel kebenaran tersebut. Maka kebenaran wahyu itu disebut dengan kebenaran yang bersifat qot'i, paten, tidak bisa dinego-nego lagi. Tetapi kebenaran ilmu pengetahuan itu akan bisa terbantahkan oleh datangnya ilmu pengetahuan yang selanjutnya. Maka kebenaran akal, kebenaran ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa terbantahkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selanjutnya. Tetapi kebenaran wahyu itu adalah kebenaran
yang sudah mutlak, sudah qot'i, yang sudah paten, itulah kebenaran yang hakiki. Saya ambil contoh bagaimana dulu masyarakat memanfaatkan hewan ternak sebagai alat transportasi, baik itu kuda, unta, dan lain sebagainya. Sekarang kuda, unta, dan lain sebagainya sudah terkalahkan, sudah tergantikan dengan alat transportasi, mobil, motor, pesawat, kereta, dan lain sebagainya. Artinya apa? Alat transportasi menggunakan hewan ternak pada waktu itu sudah terbantahkan, sudah kalah dengan temuan-temuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbeda dengan kebenaran wahyu terkait dengan kebenaran Al-Quran. Al-Quran akan selalu tetap benar kapanpun dimanapun. Al-Quran akan tetap selalu menjadi pedoman hidup manusia dimanapun kapanpun manusia itu. Al-Quran akan tetap sama mulai zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Kebenaran Al-Quran terkait dengan perintah Allah, terkait dengan sholat, puasa, zakat, itu masih akan tetap eksis kapanpun dimanapun. Kebenaran melaksanakan ibadah haji tetap seperti halnya yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kebenaran ada dua, kebenaran wahyu yang bersifat qot'i tidak akan mengalami perubahan. Ada kebenaran yang bersifat nisbi yaitu ilmu pengetahuan yang pada suatu saat nanti akan tergeser dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang lain. Oleh karena itu, di dalam ajaran agama Islam kita harus memberikan porsi yang ideal. Bagaimana di dalam keberagamaan kita itu menggunakan nakli, Al-Quran dan hadis, juga memberikan porsi akli, yaitu akal yang kita miliki. Menurut Nasution, kebenaran yang bersifat hakiki yaitu kebenaran agama, ini karena 3 unsur yang menjadi karakteristik agama. Yang pertama adalah unsur kepercayaan terhadap kekuatan yang gaib. Kita tahu bahwa di dalam rukun iman kita ada namanya iman terhadap qada qadarnya Allah. Di luar kekuatan fisik kita ada kekuatan gaib yang menggerakkan aktivitas kita. Yang nomor 2, unsur kepercayaan pada kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat nanti tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud. Maka di dalam ajaran agama, perilaku kita di dunia sebenarnya menentukan kehidupan kita di akhirat nanti. Yang nomor 3, respon emosional dari manusia. Ya, unsur paham adanya hal yang kudus, yang suci, kekuatan gaib dalam bentuk kitab suci yang mengandung ajaran agama-agama yang bersangkutan untuk menyelenggarakan upacara keagamaan. Maka kebenaran agama bersifat keyakinan yang tidak harus semuanya dijawab oleh akal. Maka kita harus proporsional bahwa Allah menciptakan akal kita untuk mengembangkannya. Tetapi ada juga Allah itu tidak memberikan akal untuk hal-hal yang bersifat gaib. Maka di dalam Al-Quran sudah cetak, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi Allah memberikan ilmu, pengetahuan, berarti juga teknologi kepada manusia itu sangat sedikit sekali. Maka masih sangat jauh ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah atas kebesaran yang dimiliki oleh Allah. Jangan sampai ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita miliki justru mengakibatkan kesombongan, keangkuhan, kegedean hati kita, kesombongan yang kita miliki. Justru ini akan menjadi malapetaka di dalam kehidupan kita. Tidak hanya kehidupan di dunia, tetapi juga kehidupan di akhirat. Idealnya ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
taqarrub ilallah, bahwa ibadah kita itu hakikatnya adalah semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.